UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, disiarkan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Pro 1 RRI di 31 kota, radio visual dan YouTube channel RRI Net. UMKM Performance Index diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bersama Cemara 19 Channel dan didukung oleh Bank BRI. UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Ini langkah awal dari sebuah senyuman. Langkah yang dijalani bersama untuk satu tujuan. Berjalan tanpa getar, menjangkau hingga penjuru negeri. Kini dan nanti, BRI, Pegadaian, dan PNM terus melangkah, bersatu membawakan perubahan di satu tempat. Perubahan yang mendekatkanmu dengan kami, membukakan jalan bagi semua, dan membawakan kemudahan dalam satu genggaman. Inilah jawaban yang membuatmu tumbuh lebih besar dan memberi makna untuk semua bisa senyum. UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Justin Sila dalam rangkaian talk show UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Tentunya program ini dapat terlaksana berkat kerjasama Radio Republik Indonesia, Cemara 19 Channel dan juga BRI, Bank Rakyat Indonesia yang merupakan BUMN perbankan yang concern terhadap kemajuan UMKM. Baik, dan hari ini kita akan membahas tema yang spesial, yaitu peran holding ultramikro pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Kita tahu bahwa sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tentunya UMKM memiliki peran yang sangat besar, serta memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat tinggi. Nah, dan UMKM ternyata didominasi oleh perempuan, di mana kontribusi perempuan, terutama pada sektor UMKM adalah sebesar 64,5%. Namun untuk meningkatkan skala produksi, para UMKM masih terkendala masalah finansial atau modal, sehingga dibutuhkan lembaga formal yang berfokus pada sektor UMKM dan juga sektor ultramikro. Nah, kehadiran holding ultramikro di dalamnya ada BRI, PNM dan juga Pegadaian menjadi solusi kebutuhan modal bagi UMKM. Nah, kita akan membahas bagaimana sebenarnya peran holding ultramikro pada pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Nah, untuk membahas ini tentunya kami sudah menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa hari ini. Yang pertama ada Pak Arief Mulyadi. Selamat pagi Pak Arief, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat. Ya, beliau ini adalah Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani. Dan yang kedua ada Pak Inyoman Darmanta selaku Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat, iya. Sehat selalu. Sehat selalu, amin. Dan yang ketiga ada Ibu Yuni Pujiastuti selaku Nasabah Mekar Unit Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Halo Bu Yuni. Ya. Apa kabar Bu Yuni? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu Yuni. Ya. Baik, langsung saja kita ke perbincangan pertama. Saya langsung ke Pak Arief Mulyadi. Pak Arief, kita tahu bahwa untuk mengemban visi ekonomi kerakyatan, 3 entitas BUMN, di sini ada BRI, ada Pegadaian, ada PNM, semuanya tergabung dalam holding ultramikro. Nah, kita ingin tahu sebenarnya sebelum tergabung ini, kinerja PNM ini seperti apa Pak? Kami bergabung, ini baru sekali kami ulang tahun kemarin Mbak Justin. Jadi 13 September kemarin kami 1 tahun berdiri sebagai holding ultramikro. Namun itu kan formal, formalnya 13 September. Sebelum itu pun kami sudah ya selalu jalan bersama. BRI, induk kami saat ini, Pegadaian dan kami. Kalau gambarannya saja, sebelum pandemi itu di Desember 2019
Karena ini pas, jadi holding ini memang pemerintah sudah rancang sedemikian rupa. Yang paling awal, paling bawah kami, yang ultramikronya sekali. Dari para pelaku ultramikro yang melakukan kegiatan usaha sebagai kegiatan subsisten, ada yang baru mulai, ada yang sudah mulai tapi masih kecil-kecilan, ya nanti contohnya Bu Yuni nanti yang bisa cerita. Ada yang pernah usaha tapi berhenti, dan 100% perempuan yang kami berikan pembiayaan. Di Desember 2019 jumlah nasabah aktif yang kami dampingi baru 6.043.000. Menjelang penggabungan holding itu di September 2019 ada sekitar 10,8 juta. 10,8 juta. Per hari ini sudah 13 juta lebih nasabah aktif PNM Mekar. Tersebar di 6.622 kecamatan, 513 kabupaten kota, dari 500 sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia, dan hadir di 34 provinsi. Nah, jadi tadi pertanyaannya, sebelum dan sesudah gabung holding ultramikro bagaimana? Kami terutama di PNM merasa semakin mudah mempenetrasi dan melakukan proses-proses pemberdayaan yang harus kami berikan kepada para pelaku ultramikro lagi. Balik lagi, perempuan. 13 juta lebih itu 100% perempuan. Didampingi kalau di lapangan, para pendamping lapangan kami ada 58 ribuan. Total di support kami keluarga besar PNM yang mendampingi 13 juta pelaku ultramikro ini ada 65.700 sekian lah. Kami, saya, laki-laki, termasuk Pak Nyoman, jadi kaum minoritas di PNM. Karena didominasi oleh perempuan. Perempuan. Ya. Nasabahnya perempuan semua, karyawannya dari 65.700 cuman hampir 10.000 kurang yang laki-laki, sisanya perempuan. Gitu Mbak Yustin. Boleh tahu target jangka pendek ke depan pengen nambah berapa lagi Pak? Apanya? Nasabah. Nasabahnya. Kalau nasabah ini bukan target kami, tapi harapan yang selalu di mana-mana Bapak Presiden sampaikan, di 2024 ada 20 juta nasabah aktif PNM Mekar. Dan itu sudah dikompilasikan dalam target holding ultramikro. Di 2024 kami paling tidak harus ada 25 juta pelaku ultramikro yang bisa kami berikan pembiayaan dan dampingi atau berdayakan. Semoga bisa tercapai Pak. Amin, insya Allah. Apalagi sudah tergabung dalam holding ultramikro. Nah, saya pengen tahu juga sebenarnya sejak kapan sih PNM ini fokus melayani kelompok perempuan Pak? Ya, ini kalau cerita bisa 2 hari 2 malam. Tapi nggak apa-apa, singkatnya gini. Kami ini didirikan tahun 1999. Jadi masih dalam situasi krisis ekonomi yang sangat dalam. Bahkan tidak hanya Indonesia, global tahun 99. Memang misi dan tujuan pendiriannya adalah sebuah afirmatif dari pemerintah kepada pelaku UMKM yang di saat krisis itu lebih survive daripada pelaku lain. Harus ada sentuhan. Tapi ya memang negara mungkin sedang dalam keadaan sulit juga. Kami untuk melayani para pelaku UMKM seluruh Indonesia hanya dapat, bukan diberi, hanya mendapatkan modal 300 miliar. Dan itu berlangsung sampai dengan tahun 2015. Jadi di era pertama Presiden kita Bapak Jokowi, pertama kali kami mendapatkan tambahan penyertaan modal di APBN perubahan 2015. Diberi tambahan 1 triliun dengan tugas tambahan 1 triliun ini bisa memberdayakan, memberikan pembiayaan dan program pemberdayaan paling tidak 1 juta pelaku UMKM sampai dengan tahun 2025.
di proposalnya pada saat penambahan penyertaan modal. Jadi pertama kali dapat tambahan modal ya di zaman Pak Jokowi pertama. Nah, berdasarkan tugas itu kami mulai bentuk program PNM Mekar di tahun 2016. Di tahun 2016 sampai akhir tahun bisa kami salurkan pembiayaan kepada 400.000 pelaku ultramikro, ibu-ibu. Ini bentuknya group lending Mbak Justin, jadi pembiayaan kelompok. Saat ini ada kurang lebih 700.000 kelompok, termasuk Bu Yuni adalah bagian dari kelompoknya. Ada 700.000 kelompok yang tadi saya sampaikan tersebar di 6.622 kecamatan. Nah, 2017 2 juta nasabah bertambah. 2018 tambah lagi 2 kali lipat, 4 juta nasabah aktif. Itu semuanya sudah menjangkau 34 provinsi, Pak? 2017 belum. Belum. 2017 baru sekitar 26 provinsi. 2018 6 juta nasabah hadir di 34 provinsi. Sudah 6 juta. Menariknya 2019 6 juta, itu kan Februari sudah mulai masuk pandemi itu, COVID. Ya. 2020 kami masih bisa tumbuh bertambah menjadi 7,8 juta nasabah. Dan penyaluran pembiayaannya pun tumbuh 2 kali lipat dibandingkan di tahun 2018. Karena seperti Bu Yuni ini mungkin sudah tahun kedua ya, masuk tahun ketiga, itu pembiayaan kami per tahun. Kalau memang baik usahanya kita tambah plafonnya. Habis tahun tambah gitu. Nah di 2018 kan sudah jalan 4 tahun. Jadi penyaluran juga tambah 2 kali lipat. Di 2020 kami bisa 2020 tahun pertama pandemi, di tengah pandemi bisa tumbuh hampir 2 kali lipat dibanding sebelum pandemi. Kami bisa salurkan hanya untuk Mekar aja sekitar 24 triliun kepada 7,8 juta nasabah. 2021 masih di tengah pandemi tumbuh lagi menjadi 11,3 juta nasabah. Penyalurannya tumbuh 2 kali lipat lagi. Hampir 47 triliun kami salurkan. Wow, saya penasaran nih. Ini sebelum kok bisa naik 2 kali lipat? Agak antitesis dengan lembaga keuangan lain. Jadi tadi saya sampaikan, yang kami biayai, yang kami dampingi, dan sesuai tugas yang kami emban pada saat pertama kali diberikan tambahan modal oleh pemerintah di 2015 itu, adalah para pelaku usaha subsisten yang mereka melakukan usaha untuk kegiatan subsisten. Jadi untuk hidup gitu. Nanti Bu Yuni bisa cerita lah kenapa melakukan usaha. Karena kalau nggak melakukan usaha, nggak bisa makan, nggak bisa membiayai sekolah anak. Walaupun sekolah sudah difasilitasi pemerintah, ada program BOS dan sebagainya. Tapi si anak kan harus pakai sepatu, pakai baju sekolah, beli buku tulis dan sebagainya. Dan untuk memenuhi biaya kesehatannya, hanya hal-hal untuk seperti itu. Di tengah pandemi, para ibu ini yang sebelumnya suaminya bekerja, ya di sektor informal juga. Ada yang jadi kuli angkut di pelabuhan. Pelabuhannya tutup. Apa yang mau diangkut? Apa yang bisa mereka peroleh untuk makan mereka? Muncul geliat para ibu ini untuk survive dengan melakukan usaha. Kami hadir di situ memberikan permodalan dan pendampingan. Yang jadi tukang beca, semua PSBB, PPKM, nggak ada penumpangnya, nggak punya pendapatan. Si ibu menggeliat supaya tetap survive keluarganya melakukan usaha. Kami hadir. Asumsi kami seperti itu. Kenapa lembaga keuangan lain negatif growth atau bahkan tidak menyalurkan, kami malah tumbuh eksponensial, tumbuh sangat tinggi. Ada dorongan terhadap kondisi.
Di 2022 pun seperti itu. Dan pertumbuhan ini juga didorong dengan rekayasa sosial yang kami bangun memang. Karena sejak awal kami didirikan, kami punya tugas memberikan 3 modal, Mbak Justin. Tidak seperti lembaga keuangan lain yang hanya memberikan pembiayaan. Kami harus memberikan 3 modal. Pertama, modal finansial, ya bentuknya pembiayaan atau kredit atau pinjaman itu. Kemudian modal intelektual, jadi kami wajib mendampingi, paling tidak mengarahkan, paling tidak memfasilitasi mereka untuk saling berdiskusi dalam membangun usaha. Kalau bisa juga ada pelatihan, ada beberapa kami kerjasamakan dengan kementerian dan lembaga, pinjem BLK-nya Pak Nyoman untuk tempat-tempat pelatihan dan alat-alat pelatihannya. Dan yang tidak kalah penting modal ketiga, modal sosial. Modal sosialnya. Bentuk konkretnya modal sosial salah satunya. Kalau yang bentuk soft skill-nya kepedulian kepada sesama, gotong royong dan sebagainya. Tapi kalau terkait dunia usaha, modal sosial ini konkretnya adalah berjejaring. Kami menanamkan, termasuk ke Bu Yuni dan nasabah-nasabah kami yang lain, bahwa usaha nggak bisa sendiri. Ada saling ketergantungan. Dan para pelaku ultra mikro ini akan bisa tumbuh lebih cepat kalau bisa saling berkolaborasi dan saling dukung. Betul. Boleh tahu dalam perjalanan itu jenis usaha yang paling sering ditemukan tuh apa, Pak? Yang paling gampang memang dagang. Tapi yang jasa juga banyak. Nanti salah satu contohnya Bu Yuni ya jasa gitu. Karena tadi ini kan kegiatan subsisten. Kami tidak memaksa para nasabah kami untuk melakukan usaha yang mereka tidak pernah paham, tidak pernah jalani, nanti malah nggak bisa jalan. Betul. Tapi seiring perkembangan usahanya, baru kita arahkan nanti. Bu, coba berkolaborasi dengan Bu Slamet. Dia itu ngekspor dalam negeri, misalnya dari kabupatennya ke kabupaten lain baju bersulam gitu. Coba Ibu buat apanya, tasnya, apa-apanya, ya itu. Kami nggak mau mereka kami berikan pembiayaan hanya untuk sekedar bisa mengangsur kepada kami. Mereka harus bisa tumbuh usahanya dan tumbuh juga kesejahteraannya. Tumbuh juga kesejahteraannya, luar biasa. Itu pembiayaan yang kami berikan kami anggap sebagai tadi dorongan untuk kegiatan subsisten, bisa makan, bisa membiayai basic needs, kebutuhan mereka, juga sekaligus sebagai awal mereka belajar berusaha. Nah, next tahun kedua, ketiga, coba Bu Yuni, karena ini tahun kedua, mungkin tahun berikut bisa jadi bergeser kalau ada potensi usaha lain yang menurut Bu Yuni dan kami aman untuk dilaksanakan. Iya, kalau ada peluang berarti bisa jadi saat ini memang kelihatannya yang paling besar perdagangan karena semua masih baru mulai melakukan usaha. Tapi ada nilai lain, Mbak Justin. Apa tuh? Tadi si ibunya belajar usaha, ya kan? Kalau sekarang ada 13 juta lebih ibu yang sedang berusaha. Means ada juga sekurang-kurangnya 13 juta anak yang sedang belajar dalam kehidupannya berusaha. Karena setiap hari ngeliat ibunya usaha. Ibunya, betul. Nanti Bu Yuni bisa cerita itu. Terus gimana Pak untuk upaya meningkatkan kelompok Mekar ini selanjutnya nih Pak? Nah, ada konten-konten yang kami tambahkan dalam para nasabah kami ini, kami fasilitasi setiap minggu bertemu. Selain sebagai buat momen mereka memenuhi kewajiban kepada kami, memenuhi kewajiban angsuran pembiayaannya setiap minggu. Pertemuan ini namanya PKM juga nih, pertemuan kelompok mingguan. Tapi kalau PKM kami, pertemuan kelompok mingguan ini juga menjadi ajang mereka berdiskusi tadi. Kami yang hanya memfasilitasi. Bu Yuni usahanya lagi turun. Dia bisa saling dibantu oleh sesama teman kelompoknya. Karena mereka sudah terbangun dalam tanggung renteng. Bu Yuni ini harus menanggung
temennya yang lagi usahanya turun. Kalau kewajibannya nggak bisa dipenuhi ke kami. Ini bagian dari bentuk edukasi dan rekayasa sosial yang kami desain membangun akar budaya bangsa kita yang gotong royong dan saling peduli itu. Itu diskusi usaha satu. Juga dalam beberapa momen kami hadirkan narasumber lain. Kami bekerja sama dengan Kementerian PPPA. Ada pendidikan keluarga, parenting, stunting, bahkan ada beberapa kodam itu membantu kami tadi untuk memberikan pendidikan stunting, karena ini kan program pemerintah juga yang menurunkan angka stunting kan di beberapa wilayah seperti di NTT, kemarin terakhir di Manado juga. Ada. Itu hanya dikhususkan untuk nasabah, Pak ya? Ya, karena di pertemuan kelompok itu, jadi disiapkan tools-tools sosialisasi program-program itu dengan cara yang paling sederhana, difasilitasi oleh para pendamping kami di lapangan yang kami sebut sebagai account officer, seperti orang bank, jadi account officer. Keren namanya. Itu disampaikan bahan-bahan sosialisasi itu. Nah, itu bentuk-bentuk pendidikan tambahan yang kami berikan buat para nasabah. Terakhir dari saya, Pak, boleh tahu jumlah nasabah atau UMKM yang sudah terlayani ini berapa, Pak? Dan berapa yang sudah menjadi UMKM yang naik kelas? Kalau total yang sudah kami biayai sejak 2016 untuk program PNM Mekar ini, karena kita bicara kelompok ultra mikro dan perempuan, itu 15.500.000-an. Dan sebagian sudah ada yang naik kelas ke perbankan atau lembaga keuangan lain. Ada yang meninggal, ada yang berhenti karena pindah atau mungkin suaminya dapat pekerjaan yang lebih menjanjikan. Yang aktif sekarang ada 13, ya hampir 13,1 juta. 13 juta. Yang di tahap awal kami baru mulai biayai itu sekitar ada 2,7 juta yang di tahun ini. Di tahun ini. Sisanya sudah ada yang masuk tahun kedua, belum habis tahun pertamanya, ada yang sudah masuk tahun kedua, ketiga, dan sebagainya. Kalau ukuran kami plafonnya, karena kami tidak akan memberikan plafon pembiayaan lebih kalau usahanya tidak tumbuh, tidak berkembang. Yang sudah di atas 5 juta, kalau kita bisa anggap mereka sudah tumbuh usahanya dari awal tadi baru 2 juta, 3 juta itu. Di atas 5 juta saat ini sudah ada 3 juta, 3,2 juta. Itu yang mungkin sudah real naik kelas. Yang di bawah 5 juta bukan berarti belum naik kelas, tapi kami masih harus lebih intens memperhatikan, menjaga supaya stabil dan usahanya tetap tumbuh berkesinambungan. Tapi kalau yang di atas 5 juta, ini kami anggap memang sudah siap naik kelas. Ada 180 ribuan itu yang memang sudah masuk ke perbankan, yang ikut dari program Mekar ini dari awal di 2016. Oke, gitu, Pak. Artinya harapan kita semoga usaha nasabah-nasabah dari PNM ini bisa terus bertumbuh sehingga tetap naik kelas ya, Pak ya. Harapan kami mereka tetap tumbuh, tapi dengan jumlah yang masif seperti ini, tadi tujuan awal yang mendukung kegiatan subsisten mereka pun masih tetap hadir di depan nih. Karena tanpa mereka melakukan kegiatan usaha ini, tidak ada pendapatan tambahan, ada sebagian kebutuhan dasar hidup, bukan cuman luxury-nya, tapi kebutuhan dasar hidup yang mereka bisa tidak dapat penuhi. Itu target. Betul, dan itu tentunya target akan terlaksana selama PNM masih terus mendampingi. Iya, baik. Kita tahan dulu sejenak ya, Pak Arif ya, dan pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana. UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Halo, iya betul, saya sendiri. Apa? Saya menang? Selamat ya, Bu. Ya ampun,
Duh, terus saya harus apa nih, Mas? Nggak percaya deh bisa menang. Ya ampun. Nanti ada SMS kode OTP-nya, Bu. Nah, apa udah diterima? Sudah, Mas. Bisa tolong sebutkan, Bu, kode OTP-nya? Biar nggak angus hadiahnya. Ini ya kodenya. 3. Stop. Kok stop, Mas? Maksud saya? Hati-hati. BRI tidak pernah meminta kode OTP, kode CVC, M-token, dan data pribadi lainnya. Kontak resmi BRI hanyalah sebagai berikut. Saatnya basmi penipuan untuk tetap aman bersama BRI. Oh gitu ya. Makasih ya, Mas. UMKM Performance Index membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Baik, terima kasih pemirsa dan juga pendengar, Anda kembali bersama kami dan kita lanjutkan obrolan kita dan saya mau ke Pak Inyoman Darmanta dulu. Pak, kita berbicara soal UMKM tentunya pasti berkaitan dengan pengusaha, dengan tenaga kerja perempuan dan kita tahu bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki dukungan ya dan support juga ke perempuan dalam sektor UMKM. Nah, kami pengen tahu sudah sejauh mana sih Pak dukungan dari Kemenaker terhadap perempuan? Ya, terima kasih Mbak Justin. Ya. Ya, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi ya. Terima kasih saya sudah diundang dan merasa tersanjung sebetulnya. Sama-sama. Berada di dua orang hebat ini. Satu yang memang fokus untuk pemberdayaan masyarakat, satu memang Bu Yuni sudah berhasil punya kemauan kuat sehingga berhasil. Ya. Saya mungkin sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Justin, mungkin saya ingin bicara background dulu nih. Boleh, silakan. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini memang sedang ya khususnya lah sektor tenaga kerjaan itu sedang menghadapi tantangan besar sebetulnya. Ada tiga tantangan besar yang kita hadapi. Pertama, ya kita tahu semua lah bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi revolusi 4.0 ya. Itu dimana dampaknya ada sekian juta jabatan yang hilang ya. Kita tahu sekarang kalau Mbak Yuni ke bank dulu kalau mau tarik uang gitu kan sekarang cukup di ATM, store tunai sehingga jabatan-jabatan kasir itu hilang. Yang Gojek pangkalan dulu yang ramai dapat muatan sekarang sudah by Gojek, sudah banyak yang hilang. Tapi di balik itu semua akan muncul lagi sekitar 23 juta jabatan baru. Nah itu tantangan kita untuk coba merespon itu. Nah yang kedua tantangan yang tidak kalah besarnya adalah kita akan menghadapi bonus demografi. Ya, yang puncaknya 2030 di mana sekitar 65-72% kita itu akan dipenuhi oleh tenaga kerja produktif. Kalau kita salah menyikapi yang tadinya ini merupakan bonus, itu akan menjadi musibah. Nah, sehingga perlu strategi. Nah, tantangan yang terakhir yang masih sampai saat ini kita rasakan adalah pandemi yang kemarin. Nah, pandemi yang kemarin mungkin kita sama-sama sudah merasakan bagaimana aktivitas terbatas. Jadi banyak perusahaan yang harus mengurangi produksinya, sehingga berdampak pada pengurangan jam kerja, ya, yang akhirnya ya banyak terjadi PHK di mana-mana, yang akhirnya ya pengangguran terdongkrak naik ya, akhirnya ekonomi kita melemah, daya beli masyarakat menjadi lemah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, tapi juga global lah ya. Nah, tiga tantangan besar ini ya Kemenaker yang kalau orang masyarakat dengar masalah pengangguran itu pasti image-nya bagaimana naker ini harus bergerak. Betul. Ya. Padahal kalau bicara pengangguran gitu ya, Pak Arief ya itu kan tanggung jawab semua kementerian lembaga dan bahkan kita semua gitu ya. Tapi saya hanya ingin berbicara dari sisi Kemenaker saja. Jadi dalam rangka menghadapi kesulitan, jadi Kemenaker sudah melakukan upaya-upaya yang sifatnya berbasis masyarakat ya. Nah, mungkin saya akan fokus ke konteks pemberdayaan. Jadi satu sisi kita dalam rangka menyambut berbagai momen-momen tadi kita juga banyak masyarakat tentunya yang memang tidak bisa terserap di dunia industri dalam rangka bekerja dalam hubungan kerja sehingga masyarakat yang memang
tidak punya kemampuan untuk bekerja di industri, tidak juga punya passion dan keinginan untuk ke sana, harus kita berdayakan melalui satu upaya-upaya pemberdayaan. Nah di Naker itu ya, di samping kalau kemarin misalnya ada program-program misalnya seperti BSU ya, bantuan subsidi upah, itu kan dalam rangka bagaimana coba kita hadir di tengah masyarakat untuk sama-sama membuat masyarakat ya sedikit terobati lah dari sisi kesulitannya. Itu sudah berjalan juga. Nah pemberdayaan lain yang kami lakukan adalah bagaimana sebetulnya kalau bicara UMKM sebetulnya kami sedikit agak minder sebetulnya. Karena kalau dari sisi jumlah bantuan yang kita berikan itu sebetulnya hanya sebatas stimulan ya. Stimulan atau kalau bahasa ininya memprovokasi saja sebetulnya masyarakat ya. Jadi pemberdayaan yang kami lakukan ya berupa program-program tenaga kerja mandiri gitu ya. Segmennya sebetulnya ini berbasis masyarakat, tidak mengkhusus ke perempuan gitu ya, tapi siapapun masyarakat yang kategorinya masih penganggur gitu ya, atau pencari kerja gitu ya, kita memang berikan mereka kesempatan untuk mengakses program itu. Kalau dikaitkan dengan ini Pak, dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, sejauh ini sudah berapa kelompok kalau boleh tahu dari Kemnaker? Ya kalau kami coba buka data Pak, sebetulnya Mbak Justin ya, dari tahun ke tahun itu berapa, di atas 50% itu rata-rata ibu-ibu perempuan yang mengakses gitu ya. Nah kenapa itu kami bisa sampaikan, karena berbagai komunitas perempuan itu sering hadir ke kantor untuk audiensi, menyampaikan bagaimana pendampingan mereka gitu ya. Kalau kami menyampaikan dengan sedikit rendah diri gitu ya, kami ini bantuannya kecil loh. Mereka selalu menyampaikan, jangankan bantuan katakanlah satu kelompok 20 juta gitu ya. Di dalam satu kelompok itu 10 orang. Jangankan 2 juta Pak, 500.000 pun ibu-ibu itu kalau ke pasar itu beri sayur terus dijual lagi, itu sudah luar biasa. Betul. Bahkan ibu-ibu itu tidak bawa duit ke pasar, ada rentenir lah maaf di pasar ya. Itu meminjam uang, itu untuk reselling sayur, mayur, itu sudah bisa paling tidak punya aktivitas mereka. Sehingga kami dengan kondisi lapangan yang disampaikan oleh berbagai komunitas yang kita ajak komunikasi, kami merasa percaya diri. Sehingga perlu berkelanjutan yang kita harus dorong masyarakat yang kita bantu ini untuk ya mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan bisa membantu pemerintah sebetulnya. Makanya di setiap momen kami selalu sampaikan ke masyarakat yang menerima bantuan bahwa bantuan tenaga kerja mandiri ini tidak semata-mata rezeki gitu ya, tidak semata-mata hadiah, tapi juga di pundak Bapak Ibu sekalian itu kami titipkan kewajiban untuk melakukan semacam perluasan kesempatan kerja. Nah kebetulan saya direktur perluasan kesempatan kerja. Jadi saya itu tidak bosan-bosan menyampaikan, mengajak rekan-rekan yang sudah diberikan insentif perbantuan permodalan untuk membantu paling tidak mengurangi pengangguran. Oke, boleh tahu sejauh ini Pak untuk jenis kegiatan atau jenis usaha dari UMKM perempuan melalui TKM ini paling banyak apa Pak? Sebetulnya hampir sama lah. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan adalah sifatnya kegiatan bisnis yang basic ya, misalnya kuliner gitu ya. Apalagi ibu-ibu ya, biasanya fokus banyak kan ya, kuliner gitu ya. Mungkin ada yang busana. Busana ya. Yang memang tidak butuh effort terlalu lebih untuk menginisiasi kegiatan mereka sehingga bisa berjalan. Kalau kita coba, saya pernah beberapa kali kunjungan gitu. Antusias masyarakat luar biasa ya di tengah kesulitan yang kita hadapi ya, dengan bantuan itu mereka cukup mendapat satu pompaan semangat lah di dalam menghadapi kesulitan. Dan kita juga sering mengadakan semacam expo ya, jadi kita mengundang rekan-rekan TKM pemula dan lanjutan yang memang sudah produknya berhasil gitu, yang sudah ada produknya, bahkan dari bantuan kita yang tidak seberapa lah ya menurut kami, ada produk-produknya sudah masuk ke informal, sudah ada yang ekspor gitu ya. Dan sayang kalau itu kita tidak dorong mereka untuk kita jadikan sebagai pilot project atau inspirasi buat yang lain. Testimoni seperti Bu Yuni, saya rasa mungkin kami akan butuh orang-orang seperti Bu Yuni untuk memberi semangat ke rekan-rekan yang pemula. Bagaimana caranya berusaha. Nggak usah kita bicara bisnis lah, terlalu tinggi lah mungkin lah. Berusaha sehingga modal yang mereka dapatkan itu memang bisa untuk berkelanjutan, tidak habis. Pada saat mereka terima, malah konsumtif gitu kan. Pakai yang
hal-hal yang lain gitu ya. Mungkin itu beberapa kebijakan yang secara terbatas. Kalau bicara dari sisi konteks ketenagakerjaan, Mbak Justin, ya mungkin harus 1 semester. 1 semester baru selesai ya Pak. Ya. Bicara soal kelompok tenaga kerja ini kan Pak, tentunya mereka kalau mau berkembang atau bertumbuh pasti butuh lah support dari Kemenaker sendiri. Apa sih Pak strategi atau program Kemenaker untuk memproteksi UMKM khususnya perempuan, UMKM perempuan? Ya, pertama untuk memastikan mereka bisa berkelanjutan, karena memang mau tidak mau memang harus kita dampingi. Jadi setelah mereka mendapatkan bantuan, memang kita ada kegiatan-kegiatan, misalnya peningkatan kapasitas ya. Kita dengan mengundang narasumber, salah satunya testimoni dari rekan-rekan alumni yang sudah berhasil ya, sehingga mereka tahu persis bagaimana jatuh bangunnya melakukan usaha itu gitu ya, sehingga mereka tidak patah arang gitu ya, tidak patah semangat. Apalagi yang mungkin yang menyampaikan semacam testimoni adalah orang-orang yang sama startnya dengan mereka. Nah itu yang kita lakukan. Nah masalah perlindungan ini memang masih menjadi wacana kita ya. Ya kita akan melihat dari sisi konteks anggaran apa dibolehkan atau tidak gitu ya. Kami sebetulnya sangat berkeinginan rekan-rekan tenaga kerja mandiri yang sudah kita kasih satu bantuan permodalan untuk kita lindungi melalui jaminan sosial tenaga kerjaan atau BPJS kesehatan ya, karena aktivitas mereka ya mungkin ada risiko ke sana juga ya. Betul. Nah, cuman kita masih skema penganggarannya seperti apa gitu. Tapi untuk saat ini kami baru fokus ke bagaimana insentif itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat penerima itu untuk bisa mempunyai usaha yang berkelanjutan. Di tengah sempitnya lapangan usaha. Ya. Selain proteksi yang tadi sudah disebutkan, apakah ada capaian atau juga target untuk perluasan kesempatan kerja khususnya untuk usaha perempuan, Pak? Nah, kalau usaha-usaha perempuan itu memang kita punya di kita direktorat lain ada namanya ASUS ya, Angkatan Kerja Khusus. Angkatan Kerja Khusus. Jadi di samping perempuan kita berdayakan juga misalnya disabilitas gitu ya, tenaga-tenaga perempuan khusus ibu-ibu rumah tangga atau mohon maaf rekan-rekan kita perempuan yang mungkin di tempat-tempat yang begitu gitu kita coba berdayakan melalui upaya-upaya yang seperti ini misalnya ya mudah-mudahan dengan sedikit upaya yang dilakukan oleh Kemenaker itu bisa terreplikasi juga di kementerian lembaga lain sehingga skalanya lebih besar dan programnya lebih bisa nendang lah gitu ya. Karena sejatinya memang di kondisi saat ini memang seperti yang Pak Arief sampaikan, kita nggak bisa bekerja sendiri, harus bekerja keroyokan, harus kolaborasi. Gitu ya, kolaborasi, gotong royong itu menjadi satu hal menurut kami ya kata kuncinya untuk saat ini harusnya kita lakukan. Ya, terutama untuk perluasan kerja ya Pak, memang butuh kerjasama stakeholders juga Pak. Makanya saya mau menghilangkan image ini di forum ini bahwa perluasan kesempatan kerja itu bukan hanya tugas Naker. Iya, bukan hanya tugas Kemenaker. Ya. Pak Arief juga sama Bu Yuni nih, ya, masyarakat kita nih, memang saya apresiasi lah dengan. Ya, butuh support dan kolaborasi dari semua stakeholders dan juga dukungan dari masyarakat juga ya Pak ya. Baik, kita jeda sejenak dulu Pak Nyoman dan kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi setelah tayangan berikut ini. UMKM Performance Index membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Kamu yang berjuang sebelum matahari terbit, mengarungi kehidupan dengan semangat yang menggerakkan hati. Kami mendengar perjuangan kamu semua yang menjadi alasan BRI bersama Pegadaian dan PNM untuk bersinergi. Menghadirkan ekosistem ultra mikro, bukan untuk kami, tapi untuk memajukan kamu dan ekonomi negeri. Mengangkat kamu untuk tumbuh, memberikan jawaban, membawakan perubahan, menuju kehidupan lebih baik dan membukakan kesempatan luas untuk semua bisa jadi lebih besar di seluruh Indonesia. UMKM Performance Index membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Baik, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami dalam UMKM Performance Index hari ini dan saya akan lanjutkan dengan obrolan dengan Bu Yuni. Bu Yuni, gimana? Apa kabar? Sehat? Baik.
Baik, alhamdulillah. Baik ya. Bu Yuni ini saya bacain mulai usaha laundry dengan plafon awal itu 2 juta ya Bu ya, dan mengajukan pinjaman 5 juta. Terus Bu Yuni juga memiliki kelompok social planner yang merawat ODGJ di desa Nepen, Boyolali, luar biasa Bu Yuni. Boleh tahu Bu Yuni, sebelum akhirnya memutuskan buka usaha laundry, Ibu Yuni sebelumnya kegiatannya apa Bu? Oh ya, saya Mbak Justin, untuk saya kegiatan saya sebelum buka laundry, dulu saya bekerja di pasar. Di pasar? Di pasar itu untuk bagian yang loket. Nanti penarikan karcis, Mbak. Oh, oke. Ya, dari penarikan karcis itu jamnya kan jam pagi, pasar pagi. Mulai dari jam 5 sampai jam 12 siang. Terus pulang kerja jam 12 siang, mau ngapain kan gitu. Dari jam 12 siang sampai malam nggak ngapa-ngapain? Iya, nggak ngapa-ngapain. Terus saya punya inisiatif kalau misalnya saya buka usaha cuci gitu kan. Tapi saya untuk pertama sekali saya buka itu saya belum punya yang namanya mesin cuci, Mbak. Saya manual saja, ngucek biasa. Ya itu. Terus dari itu setiap hari, setiap pulang dari pasar, kegiatan saya selain ngurus anak juga itu cuci laundry. Terus untuk yang laundry awal mulanya itu saya jemput bola. Jadi teman-teman saya japri dulu. Saya ini punya usaha laundry, monggo siapa yang mau. Oh, itu boleh tahu itu dari tahun berapa mulainya? Itu saya sudah sekitar 7 tahunan. 7 tahunan? Iya, sekitar 7 tahun. Berarti dari tahun 2014 atau 2015 ya? Iya. Wow. Terus untuk kegiatan laundry setelah selesai, itu ada untuk penawaran dari PNM, teman saya kan gitu. Kalau seandainya mau naik gitu kan, maksudnya mau ikut pembiayaan, saya ditawarin, terus itu saya ngikut juga. Saya ngikut, saya bergabung di kelompok itu, dan alhamdulillah saya diikut sertakan di kelompok Mekar. Mekar itu tahun berapa Bu? Itu ini sudah berjalan saya 3 tahun untuk pengambilannya. 3 tahun. Mau masuk 3 tahun. 2019 ya, dari mulai pengajuan saya cuma 3 juta. Yang pertama 3 juta. Dulu yang pertama kan 2 juta, tapi saya belum ikut. Terus yang ketiga itu 3 juta. 3 juta. Jadi pertama langsung turun 3 juta. Itu setelah itu langsung beli mesin laundry-nya? Iya, saya beli mesin cucinya dulu. Mesin cucinya yang kecil-kecilan yang murah, Pak. Jadi kayak nyicil gitu ya? Luar biasa. Berapa unit kalau boleh tahu? Itu 10 kilo. Oh, yang 10 kilo? Iya, cuma punya 1. Karena daya listrik di saya kan cuma 450, Mbak. Oke. Itu. Saya mau naikkan nanti takutnya beban di pajak. Oh gitu. Ya. Terus boleh tahu gimana sih cara Ibu Yuni menggugah teman-teman ibu-ibu di sekitar Bu Yuni untuk memulai usaha kelompok? Oh itu, untuk yang kelompok PNM itu awal mulanya kan gini, saya itu kalau untuk saya sendiri ya, saya bergabung di PNM. Kenapa saya bergabung di situ? Karena tidak ada agunannya, ya Pak ya, nggak ada agunannya. Jadi saya kenapa enggak? Otomatis kan saya ikut. Terus dari saya ikut, banyak teman-teman saya yang di kampung itu yang ikut banyak, Bu. Untuk kelompok sudah ada 17 orang 17 yang orang. Di saya, wow. Ya, yang di kelompok saya. Dan alhamdulillah untuk setiap minggunya, tiap hari Rabu untuk pengambilan itu lancar semua. Ada jadwal absensi, ada jadwal pokoknya pertemuan. Kalau seandainya mbaknya Mekar, itu yang itu yang menarik gitu. Jadi kalau ada informasi apa dikasih tahu. Oke. Gitu. Terus dari PNM sendiri masih terus memberikan pendampingan, Bu? Masih terus. Masih. Untuk pendampingan kemarin terakhir saya ikut itu Bapak, ada pelatihan untuk media sosial itu tentang pemasaran yang untuk untuk laundry. Untuk saya kan laundry, teman yang saya pasarkan jasa laundry saya. Berarti sekarang sudah ada di
Di mana aja Bu media sosialnya? Ada di Facebook? Enggak, saya cuma pakai Facebook. Oh, pakai Facebook. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin Facebooknya hanya untuk posting foto, ya, posting betul. status. Kalau sekarang posting apa, Bu? Ya itu baju kalau saatnya udah selesai. Laundry, wow. Siap kirim kan gitu. Apakah ada perbedaan, Bu, sebelum menggunakan platform Facebook itu sama sebelumnya? Iya, ada perbedaannya. Soalnya kalau untuk di Facebook kan ada yang luar untuk jangkauan saya, ibaratnya keluar dari desa saya, ada juga yang masuk ke saya, nyuci di saya gitu. Oh gitu. Artinya ada peningkatan terus, Bu ya. Iya. Harapannya, Bu, untuk PNM ini? Untuk harapannya Bapak, terima kasih untuk Pak Arief selaku Direktur PNM. Saya berharap untuk pembiayaan yang di Mekar ini jangan berhenti Bapak. Soalnya kenapa? Untuk masyarakat yang di bawah-bawah itu semua masih membutuhkan. Dan itu sangat ringan sekali. Kenapa? Karena setiap seminggu sekali bisa menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Angsurannya mingguan. Iya. Angsurannya mingguan. Jadi disesuaikan dengan cash flow mereka. Iya. Itu. Okay. Artinya kan ini sangat membantu, Bu ya. Kira-kira Ibu selama ini sudah berusaha untuk mengajak ibu-ibu sekitar itu gimana caranya, Bu? Ya itu, ikut bergabung aja di Mekar. Kenapa? Karena nggak ada agunannya, enak kan gitu. Itu udah 17 orang yang beliau rekrut. Iya, yang semoga nanti bisa 71 di malam. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Yuni sudah berbagi testimoni ya, berbagi cerita dan juga memberikan harapan juga langsung ke Pak Arief. Dan kita harapkan semoga bisa terus berkembang, usahanya Bu bisa terus lancar. Dan maaf Mbak Justin, Pak Arief berdampak terhadap keluarganya juga, pendidikan keluarganya Ibu ya. Putra Ibu sudah ada yang bisa bersekolah di mana, Bu? Di Kanada, Pak. Wow. Baik, terima kasih Bu Yuni dan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan segera kembali setelah tayangan berikut ini. UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Instagramnya Andrew. Jalan-jalan mulu, bapaknya kan orang kaya. Pantes. Lah kita cuma bisa nongkrong di kafe. Tapi dengar-dengar, yang punya kafe ini tuh masih seumuran kita. Katanya sih anak biasa aja. Pasti anak orang kaya cuy. Enggak kok mas, ini semua modal sendiri. Kok bisa? Kan curi start. Curi start? Pakai tabungan BRI Si Muda. Mulai aja dulu, nabung sedikit-sedikit tiap bulan. Kan hasilnya bisa dipakai buat investasi. Investasi? Emangnya lu udah investasi apa? Saya kan investasi buat ini. Misi Kak, ini laporan keuangan bulan ini sama bulan kemarin. Nah terus yang alokasi buat reksadananya udah disiapin belum? Udah disiapin semua. Itu email aja deh. Jadi lu yang curi start? Tadi gimana? Tabungan BRI Si Muda? Kita bisa nabung buat investasi dari muda. Dapat asuransi jiwa sama asuransi kecelakaan diri lagi. Ayo curi start dari sekarang. UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Baik, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam UMKM Performance Index dan kita lanjutkan obrolan bersama Pak Arief dan juga Pak Nyoman. Mungkin saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief mungkin mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni tadi sekaligus closing statement, Pak. Ya, tadi saya sudah sampaikan sih bahwa ya ini semoga tadi kegiatan ekonomi ibu ini kan perempuan ini kan punya fungsi penting dalam keluarga. Pendidik awal itu ibu. Ayahnya kita cuman ngeliatin aja Pak Nyoman. Ibunya yang dari seorang insan, seorang manusia keluar yang pertama mendidik ibu. Makanya ada kata-kata hikmah, ibu ini tiang keluarga. Betul. Bahkan tiang negara. Terkait dengan kegiatan produktif, kegiatan ke-UMKM-an, kewirausahaan. Peran penting ini yang mungkin bisa menjadi pemikiran kita bersama. Tadi Pak Nyoman sampaikan kita dalam segala sesuatu saat ini kita harus bekerja sama menjadi sebuah gerakan. Dan gerakan produktif kegiatan ekonomi buat perempuan itu multiplier efeknya sangat luas. Satu, ibu tadi tiang keluarga, influencer di keluarga, di lingkungan, mungkin kita paling takut kalau diomongin ibu-ibu daripada diomongin bapak-bapak. Satu, dan pendidik pertama anak. Tadi saya sudah sampaikan, kami saat ini punya 13 juta lebih ibu nasabah
itu means ada minimal 13 juta anak yang sedang belajar berusaha. Contoh Bu Yuni, saya sepakat dengan Pak Nyoman, harus ada role model yang bisa kita bawa. Ini jadi catatan kami Pak Nyoman, kami harus lebih memperbanyak success story bisa didengar oleh masyarakat lebih luas yang akan mendorong masyarakat terutama tadi kaum perempuan untuk berani memulai mengaktualisasikan kemampuan produktif. Dari hal yang paling kecil tadi Bu Yuni udah gambarkan, cuman di loket terus nggak ngapa-ngapain, nyuci, itu dari hal yang paling kecil. Ini kalau itu bisa kita dorong Pak bersama-sama secara masif, ini menjadi gerakan, menjadi sebuah movement, menjadi gerakan produktif bangsa Indonesia. Dan kemandirian ekonomi Indonesia itu bukan sesuatu cita-cita atau mimpi lagi. Kalau dari bawah sudah bisa kita dorong seperti itu. Yang penting saat ini mungkin menebarkan virus optimisme untuk semua lapisan masyarakat, terutama yang terbawah. Menebarkan virus optimisme. Baik, terima kasih Pak Arief Mulyadi, dan silakan Pak Nyoman mungkin mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni sekaligus closing statement Pak, silakan. Mendengar cerita Bu Yuni sebenarnya membuka cara pandang kita yang keliru selama ini. Bahwa kalau mau berusaha itu faktor utama penentunya adalah modal gitu ya. Betul. Tapi Bu Yuni sudah memberikan kita satu bukti nyata gitu ya, Mbak Justin sama Pak Arief ya, bahwa berusaha itu tidak melulu modal, tapi ada kemauan, ketelatenan, dan keteguhan. Itu nomor satu Pak ya. Nomor satu sebetulnya. Nah, saya terima kasih sebetulnya dari sisi konteks ketenagakerjaan dengan Bu Yuni ya. Ya tentunya dengan pendampingan dari Pak Arief dan rekan gitu ya, dari PNM gitu ya. Jadi membantu pengurangan pengangguran gitu ya. Membantu mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Karena tadi Bu Yuni cerita bahwa dari apa yang beliau lakukan, yang hanya ingin bagaimana saya menghadapi kesulitan, tapi juga bisa menebarkan tadi dalam tanda kutip virus tadi Pak. Sehingga bisa memperbanyak orang-orang sukses di keluaran sana. Nah ini yang memang perlu kita apresiasi. Bila perlu, mungkin saran saya nih ke Pak Arief, ada semacam award dari para konsumennya Pak Arief. Sehingga ini menjadi satu semacam rangsangan gitu kan, buat para konsumennya. Kalau saya di satu sisi saya dapat bantuan permodalan dari Pak Arief, tapi di sisi apresiasi yang dan bisa dilaminating di rumah. Betul. Setuju Pak. Nah yang kedua dari sisi konteks pemberdayaan, ini memang harus kita dorong karena memang sejatinya kalau kita lihat dari sisi konteks COVID kemarin Pak, yang paling bertahan itu adalah UMKM. Jadi kalau kita bicara usaha-usaha besar industri kolaps semua, tapi yang berjalan ini sehingga perlu masifikasi tadi seperti Pak. Nah tema-tema seperti ini mestinya harus terus digaungkan oleh RRI. Kami sepakat, kami support lah untuk ini. Sebagai pemersatu kami punya wadah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dari sisi pemberdayaan di lingkungan kementerian kami. Saya sekali lagi terima kasih sudah diundang ke sini, ya ikut mendengarkan pengalaman inspirasi yang luar biasa lah ya. Mudah-mudahan banyak uni-uni yang lain yang bertumbuh. Amin. Sehingga kita tidak lagi menggantungkan harapan di keluar dari rumah harus pakai dasi kerja gitu ya, padahal mungkin tidak seberapa, tapi Bu Yuni dengan di rumah main Facebook itu tidak hanya lagi untuk curhat, tapi memang dalam rangka memperluas jaringan dan mendapat cuan tentunya. Iya. Baik. Itu, Mbak. Ya. Terima kasih sekali lagi ya Pak Nyoman, Pak Arief, dan juga Bu Yuni sudah berkesempatan hadir di sini. Ya, kita harapkan semoga kita semua di sini dan juga pemirsa dan pendengar, terutama pelaku UMKM di luar sana bisa memperoleh wawasan dan juga pengetahuan melalui diskusi kita hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara.
kembali saya informasikan bahwa program ini dapat terlaksana berkat kerjasama Radio Republik Indonesia, Cemara 19 Channel dan juga Bank Rakyat Indonesia. Pemberdayaan ekonomi perempuan bukan saja berbicara soal pendapatan perempuan, tetapi juga ini merupakan pintu masuk bagi pemberdayaan di bidang-bidang lainnya dan juga kebebasan bagi perempuan tentunya. Baik, akhir kata saya Yustin Sila bersama seluruh kru Radio Republik Indonesia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di talk show selanjutnya hanya di Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa. UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Disiarkan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Pro 1 RRI di 31 kota, radio visual dan YouTube channel RRI Net. UMKM Performance Index diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bersama Cemara 19 Channel dan didukung oleh Bank BRI. UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM.